Tuhan itu penuh dengan berkat dan Tuhan rindu sekali memberkati kita semuanya. Tapi ada satu yang membatasi Tuhan memberkati hidup kita. Ada satu hal yang Tuhan gak bisa ngelawan itu, yaitu firman-Nya. Coba kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu itu adalah segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosa kita. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan bilang aku akan memberkati engkau. Tapi Allah itu dibatasi dengan firman-Nya. Kalau kita hidup dengan kejahatan, dengan dosa, Tuhan gak bisa memberkati kita. Kita akan belajar hari ini tentang kehidupan seorang Yusuf. Yusuf itu hidupnya awalnya dipenuhi dengan kesusahan, tapi akhirnya dia bisa jadi Perdana Menteri. Satu kali dia bermimpi, akhirnya dia ceritakan mimpinya sama abang-abangnya jadi marah, sok-sokan kau. Akhirnya abang-abangnya tangkap dia, masukkan ke sumur. Setelah di sumur dikeluarkan, dijual sama pedagang ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi budak Potifar. Sampai di rumah Potifar dia difitnah, masuk dalam penjara. Sampai dalam penjara akhirnya dia bisa menebak mimpi raja. Dia diangkat jadi Perdana Menteri. Awalnya dia susah, tapi akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa Yusuf bisa diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, karena Yusuf itu adalah orang yang tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi Yusuf dulu, sekarang misalnya kita udah sukses nih, sekarang misalnya kita sudah jadi presiden, dulu abang-abang kita, kakak-kakak kita pernah membuat hidup kita melarat, susah, di penjara. Sekarang saudara jadi presiden, kira-kira apa yang saudara lakukan terhadap mereka? Pasti kita akan marah. Tapi Yusuf, lihatlah, waktu abang-abang Yusuf tahu Yusuf sudah jadi Perdana Menteri, mereka sangat ketakutan. Mereka pikir matilah kita sekarang, matilah nanti kalau Yusuf tahu. Tapi benarkah mereka mati? Nah, Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Ini kata-kata Yusuf. Waktu dia sudah jadi Perdana Menteri, abangnya minta-minta beras, minta-minta gandum waktu itu. Dia bilang gini, "Bang, memang kamu semua telah mereka-rekakan yang jahat sama aku, Bang. Tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikanku, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Bang, jangan kamu takut. Ulah kam biar Bang, unang homa biar. Aku akan menanggung makananmu. Bukan hanya makananmu abang-abangku, dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini kunci yang pertama kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan. Karena dia belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Waktu saya baca ini adalah satu kalimat yang tidak gampang untuk mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang yang pernah disakiti. Kalau orang yang disakiti itu, kalau orang yang terluka, itu kalau disentuh sedikit aja dia pasti aduh sakit. Sepantasnya Yusuf bunuh semua abangnya itu, masukkan ke penjara. Tapi dia bilang, "Bang, memang abang mereka-rekakan yang jahat dulu, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik." Dia gak benci, dia gak marah. Kenapa? Karena dia tahu itulah salah satu penghalang Tuhan memberkati hidupnya.
Bapak Ibu, kalau misalnya orang jahat sama kita, biasanya ada 3 respon atau 3 reaksi yang kita lakukan. Misalnya ada satu orang, dia jahat sama saya. Respon yang pertama yang saya lakukan, saya akan balas dia lebih jahat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, responnya, sudahlah, sukamu lah, urusanmu sama Tuhan, ya kan? Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, itu yang dilakukan Yusuf. Dia balas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Kira-kira kalau kamu dijahatin orang, yang kamu lakukan itu yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Saya percaya kalau jemaat itu tidak akan melakukan lagi yang nomor 1. Oh, amin. Karena kita, kalau balas kejahatan udah enggak lah. Yang nomor 2 yang sering sekali kita lakukan, sukamu lah. Kadang-kadang di hati kita, biarlah urusanmu sama Tuhan. Kelihatannya rohani, ya kan? Tapi dengar baik-baik, berkat Tuhan tidak turun atas yang nomor 1, tidak turun atas yang nomor 2, tapi berkat Tuhan ketika kita melakukan yang nomor 3. Itu yang dilakukan Yusuf. Bang, gak apa-apa, aku yang nanggung makanan lu, aku yang nanggung makanan anak-anak lu. Itu yang Yesus lakukan. Gak apa-apa kau hina aku, kau ludahi, kau cambuk aku, gak apa-apa. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Ayo sama-sama belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah kunci yang pertama kita akan diberkati oleh Tuhan. Beberapa bulan ini saya bantu-bantu kakak saya jaga kedai. Ada satu orang yang selalu belanja, dia sengaja selalu kasih uang yang paling jelek. Besok dia datang, saya lihat lagi, koyak. Ada yang kadang layak tapi lem-lem, di hati saya, ini pasti sengaja ini. Di pikiran saya bilang, udahlah, kumpuli semua yang jelek-jelek, nanti satu saat waktu dia belanja, perlu balik, kasih semua yang jelek-jelek itu sama dia. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi itulah, kalau kita selalu isi hidup kita dengan firman Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan tolong aku mau hidup dengan firman Tuhan, waktu baca firman Tuhan, akhirnya firman Tuhan bilang, jangan balas kejahatan. Setiap dia belanja, saya selalu berusaha kasih yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan bilang di hati, di pikiran saya bilang gini, berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya tangkap firman Tuhan, bukan gara-gara uangnya itu kupulangkan kedaiku ini laris, tapi Tuhan yang memberkati aku. Saya nggak pernah, saya tetap balas, karena saya tahu itulah kunci Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, balas kejahatan dengan kebaikan. Bilang, jangan bilang lagi urusanmu sama Tuhan, bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang tahan dalam pencobaan. Kalau saya melihat hidupnya, sudah sepantasnya Yusuf itu mati bunuh diri. Terlalu banyak persoalannya. Di rumah dia dibenci abang-abangnya, diseret-seret jadi budak, di penjara juga mungkin. Kalau kita bayangkan, mungkin orang-orang jahat temannya, mungkin banyak hal yang membuat Yusuf itu kecewa. Tapi dia tahan dalam pencobaan, dia sabar dalam pencobaan. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu punya persoalan, coba bandingkan hidup Bapak Ibu dengan Yusuf. Yusuf itu bertahun-tahun, 13 tahun di penjara, dia lalui tanpa pengharapan. Artinya tanpa tahu kapan dia lepas. Kalau Bapak Ibu pergi ke lembaga permasyarakatan Kabanjahe, tanyalah sama narapidana itu, Pak, kamu masih adanya harapan lu hidup? Dia bilang, masih. 30 tahun lagi aku akan bebas. Walaupun 30 tahun lagi, tapi dia punya pengharapan, 30 tahun lagi nanti aku bebas. Tapi Yusuf, dia gak tahu kapan dia bebas, dia gak tahu kapan dia diadili. Hari demi hari dia lalui, kapan ya aku bebas, kapan ya aku diadili. Tapi dia belajar sabar dalam pencobaan. Dia sabar. Sering sekali kita berkata, kalau aku bisanya aku sabar, tapi maunya jangan ada yang gangguin. Apa bedanya kita sama orang dunia? Kalau diganggunya makanya kita gak sabar. Kita harus hidup sabar.
Jadi yang kedua, kalau kita punya persoalan hari ini, kunci kita ngalamin diberkati oleh Tuhan, sabar, tahan dalam pencobaan. Dan yang ketiga, tidak kompromi dengan dosa. Yusuf dia punya peluang untuk melakukan dosa, khususnya waktu di rumah Potifar. Istri Potifar ngajak dia untuk melakukan yang tidak baik. Itu ada kesempatan, itu peluang. Bisa saja Potifar istrinya itu bilang, semuanya keluar, pegawai keluar. Bisa saja dia rekayasa semuanya sampai nggak ada yang tahu. Dan bisa saja waktu Yusuf melakukan itu, hidup Yusuf diberkati oleh tante Potifar. Tapi dia tidak mau, dia bilang, tidak mungkin aku melakukan ini. Karena baginya mengasihi Tuhan itu lebih penting dari semuanya. Dia nggak takut sama istri tuannya, karena baginya mengasihi Tuhan itu lebih penting dari semuanya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Orang yang nggak kompromi itu mungkin hidupnya akan dikucilkan. Saya percaya waktu Yusuf di penjara dia hidup bersih, rajin. Orang bilang, sok-sokan kau, karena orang-orang penjara temannya. Tapi dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia percaya bahwa ketika saya hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita kalau kita punya sikap hati yang benar. Baginya mementingkan Tuhan itu lebih penting dari semua. Dan yang terakhir, kenapa Yusuf diberkati oleh Tuhan? Yang keempat, dia hidup mengasihi. Itu terbukti ketika dia mengasihi saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya sudah membuat dia hidupnya mungkin terbuang. Itu terbukti ketika dia menjadi Perdana Menteri. Di Alkitab bilang, akhirnya Yusuf memanggil Potifar dan istrinya, memenjarakan dia karena Potifar pernah memfitnah dia. Enggak ada. Karena dia belajar mengasihi. Satu kali ada seorang ibu, dia benci sekali sama ibu mertuanya. Karena ibu mertuanya ini ngomongnya judes, jujur tapi pedas. Selalu ngomong pun nyindir-nyindir. Ibu ini benci kali sama ibu mertuanya itu. Sampai akhirnya dia jumpain satu orang bijak. Dia bilang, Pak, orang bijak, saya tahu, saya sudah banyak dengar cerita tentang Bapak menyelesaikan banyak masalah. Hari ini saya punya masalah. Saya benci sekali ibu mertua saya. Saya mau bunuh dia. Wah, lalu datang orang bijak, dia bilang, oke, gampang, tapi dengar, kalau misalnya sekarang saya kasih racun sama kamu, kamu kasih sama ibu mertuamu, lalu ibu mertuamu mati, semua orang pasti akan marahin kamu. Pasti kau bunuh, kata orang. Makanya sekarang saya akan buat ramuan. Ramuan ini saya akan racik. Nanti kamu buat minuman ini, setiap kali ibu mertuamu mau minum, taruh ini di minumannya. Nanti lambat laun, akhirnya dia mati. Jadi kan gak ketahuan kau bunuh, kata orang bijak ini. Oh iya juga, ya, kata ibu ini. Oke lah, buatlah orang bijak. Tapi dengar baik-baik, kata orang bijak itu. Sebelum ibumu mati, supaya gak ketahuan, buatlah selalu hal-hal yang baik sama ibu mertuamu. Kalau sore buat masaklah air mandinya. Baik-baik, mari bibi, pokoknya baik-baiklah sama dia. Oke, siap. Akhirnya dia pulang ke rumah, sampai rumah, gua bibi sehat kan? Ya kan, tuh. Lalu dimasaknya air panas, Ridi kam ya bibi. Karena bibinya udah capek, akhirnya dia pakailah air panas itu. Pas malam mau makan malam, mari bibi, ditaruhnya lah nasinya. Endah mendu. Pas di dapur ditaruhnya lah sikit ramuan itu ke minumannya. Endah bibi, diminum bibi itu. Besok gitu juga dibuat. Sudah bangun pagi-pagi, Miss Kamridi bibi, dibuatlah langsung mandi bibi itu. Bibi ibu mertuanya ini bingung, ini permenku ini kenapa ini aneh. Tapi nggak apa-apa lah. Terus dilakukan baik. Pas mau tidur, bibi, gua dipijit-pijit lah. Senang bibinya ini. Lama, bibi, ibu mertuanya ini berpikir, udah berubah ya permenku ini.
Akhirnya ibu mertuanya pun udah mulai berubah baik sama permennya. Wih, iya udah baik, mereka lama-lama sudah baik. Sampai akhirnya permennya juga merasa, kalau matilah nanti bibiku, sayang juga udah baik dia sama aku. Akhirnya dia lari-larilah ke tempat orang pintar itu. Dia bilang, Pak, hari ini bisa nggak saya batalkan racun itu? Waduh, orang bijak itu bilang, waduh, kenapa? Katanya, saya udah sayang sama bibi saya itu. Dulu memang dia jahat, tapi setelah saya lakukan kebaikan demi kebaikan, saya mengasihi dia, akhirnya dia sudah berubah. Orang bijak itu bilang, jangan takut, yang saya kasih itu bukan racun, tapi itu obat supaya awet muda. Akhirnya dipeluklah orang bijak, terima kasih Pak, sekarang kami sudah baikan. Kenapa mereka akhirnya bisa baikan? Karena dia memaksa dirinya untuk mengasihi. Akhirnya dia bisa mengasihi. Bilang kiri kanan, paksa dirimu untuk belajar mengasihi. Nah, ada 4 hal yang hari ini kita pelajari. Kalau kita hidup kita mau diberkati oleh Tuhan, balas kejahatan dengan kebaikan. Tahan dalam setiap pencobaan. Tidak kompromi dengan dosa. Hidup mengasihi. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik. Untuk melakukan keempat hal ini secara manusia kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu. Waktu saya baca firman Tuhan bagaimana kisah kematian Tuhan Yesus. Waktu Yesus 1 hari sebelum dia disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Kenapa? Yesus dia tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tahu dia akan disalib. Itu sebabnya malam itu dia datang ke Taman Getsemani. Di dalam kitab Lukas diceritakan bahwa Yesus bukan hanya takut, tapi Yesus sangat ketakutan. Yesus takut kalau besok dia mati. Itu sebabnya waktu malam dia berdoa di Taman Getsemani, dia bawa murid-muridnya, ayo murid-murid, aku udah gak kuat lagi, besok aku mati, ayolah berdoa sama aku. Waktu itu dia berdoa dengan sangat ketakutan, dia bilang, Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini. Kalau bisa. Itu secara manusia, Yesus takut, sangat ketakutan. Tapi Yesus gak tinggal diam, tapi dia bilang, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Waktu dia datang sama murid-muridnya, dia lihat murid-muridnya tertidur. Ayo bangun, berdoa sama aku takut. Lalu muridnya dibangunin, dia pergi lagi berdoa untuk yang kedua kalinya. Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia kembali lagi sama muridnya yang kedua kali, tertidur lagi, dia bilang bangun, berdoa buat aku. Aku butuh kekuatan, aku butuh kasih karunia, kalau enggak aku enggak mampu, kata Yesus. Akhirnya dia berdoa lagi, yang ketiga dia berdoa, Bapa, kalau bisa, lalukan semua ini. Kalau bisa lalukan kejahatan, kalau bisa lalukan pencobaan, kalau bisa lalukan dosa, kalau bisa aku gak mengasihilah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan firman Tuhan bilang, malam itu malaikat datang, dia kasih kekuatan sama Tuhan, dia kasih karunia kepada Tuhan. Waktu Yesus datang ke tahta kasih karunia Bapa kasih karunia. Itu sebabnya yang ketiga kali Yesus datang, dia bangunin muridnya. Bangun. Dia gak bilang, murid-murid berdoa sama aku takut. Dia gak bilang, bangun. Karena sebentar lagi akan datang orang-orang untuk menyalibkan aku. Dia gak takut lagi. Waktu Yudas datang, dia cium. Dia gak ngelawan. Waktu dia tarik, dia gak ngelawan. Malam itu Yesus masih sangat ketakutan. Tapi waktu Yesus dapat kasih karunia, dia gak takut lagi. Waktu dia disalib, dia gak ngelawan. Waktu dia ditampar, dia gak ngelawan. Padahal malam itu dia takut sekali. Waktu dia disalib, orang bilang, kau bilang kau Yesus, kau bilang kau 3 hari bisa merobohkan bait Allah. Kalau kau memang Yesus, turunlah. Waktu saya bayangkan itu berat sekali. Bisa gak kira-kira Yesus turun? Bisa.
Untung saya bukan Yesus. Kalau waktu itu saya yang disalib di atas kayu salib, orang bilang, Krispus, kau kan Yesus. Adi tuhu dagingku anak Allah, nusur dagingku, saya akan turun. Naya, kubunuh semua orang itu. Saudara tidak akan selamat. Bilang kiri kanan, untung bukan dia Yesus dia. Tapi waktu itu Yesus, dia nggak turun, dia sangkal dirinya. Dia sangkal dirinya karena dia tahu ketika orang menyangkal diri, itulah sebabnya dia ditinggikan oleh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Saya percaya kenapa Yusuf bisa hidup dalam keempat hal ini, karena ada kasih karunia yang terus menyertai dia. Kita butuh kasih karunia Bapak Ibu. Keluar dari gereja ini saudara akan terus diuji untuk melakukan empat hal ini. Nggak gampang hidup mengasihi. Nggak gampang firman Tuhan bilang ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Nggak gampang, butuh kasih karunia. Itu sebabnya hari ini Tuhan kasih karunia itu sama kita. Mau nggak kita terima? Waktu dia mati di kayu salib, dia bilang, nak, sudah selesai. Ini kasih karunia ini. Hiduplah terus bergantung sama Tuhan. Itu sebabnya dalam Yohanes bilang, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita perlu terus di dalam Tuhan. Amin. Hari ini hari kemenangan kita. Tangkap kasih karunia itu. Datang ke tahta kasih karunia dengan kebenaran Tuhan. Aku butuh kasih karunia itu. Dan lakukan keempat hal ini. Maka hidup kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.